Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Seputri, NIM A1C118086. Nah, kali ini saya akan membahas permasalahan saya yang berjudul pembentukan dan sifat-sifat asam karboksilat. Nah, langsung saja pada permasalahan yang pertama, yaitu jika pada suhu tinggi asam karboksilat terdekarboksilasi membentuk alkana. Bagaimana jika menggunakan suhu rendah? Apakah tetap terdekarboksilasi dan produk apakah yang akan terbentuk? Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini karena kita telah mengetahui bahwa biasanya dekarboksilasi merujuk pada reaksi asam karboksilat, yaitu lepasnya satu atom karbon dari rantai karbon. Pada suhu tinggi asam karboksilat terdekarboksilasi membentuk alkana. Nah, bagaimana jika pada suhu rendah? Apakah tetap terdekarboksilasi dan produk apakah yang terbentuk? Bukti dari permasalahan saya terdapat pada sifat kimia asam karboksilat bagian 6 baris pertama. Nah, yang merespon permasalahan saya ini yaitu saudari Ermawati. Nah, di sini menurut saya jawaban Ermawati salah karena saudari Ermawati hanya mengatakan pendapatnya sendiri. Padahal kan sebaiknya ditambahkan dengan literatur yang dapat memperkuat jawaban dari saudari Ermawati. Nah, langsung ke permasalahan yang kedua, yaitu mengapa asam karboksilat mempunyai titik didih lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain. Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini karena kita telah mempelajari sifat-sifat asam karboksilat, yaitu ada sifat fisik dan sifat kimia. Nah, pada sifat fisik asam karboksilat salah satunya yaitu dapat ditentukan dari titik didihnya. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain, misalnya alkohol dan alkohol dari golongan alkanol. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkannya? Bukti permasalahan saya terdapat pada bagian sifat fisik asam karboksilat yang pertama. Yang merespon permasalahan saya ini yaitu saudari Nadia. Nah, di sini jawaban dari saya tidak setuju dengan jawaban saudari Nadia karena di sini saudari Nadia hanya menjelaskan sedikit dan kurang lengkap, tidak menjelaskan secara detail. Mungkin ada faktor lain yang akan memperkuat jawaban yang Nadia berikan. Lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengapa kelarutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada alkohol, eter, aldehid, dan keton. Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini karena berdasarkan sifat kelarutan asam karboksilat dalam air itu sifatnya berbeda-beda tergantung jumlah atom karbonnya, dan juga kelarutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada alkohol, eter, aldehid, dan keton. Nah, mengapa masih dikatakan bahwa kelarutan asam karboksilat lebih besar dari alkohol, eter, aldehid, dan keton, padahal berat molekulnya itu sebanding? Apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Nah, bukti permasalahan saya terdapat pada sifat fisik asam karboksilat yang kedua. Yang merespon permasalahan saya ini yaitu saudari Nurhalisa. Nah, dari jawaban saudari Nurhalisa ini saya tidak setuju karena di sini saudari Nurhalisa tidak menjelaskan sifat hidrofobik dari rantai alkil itu apa dan apa yang hubungannya dengan kelarutan asam karboksilat dalam air. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.